Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi melantik dan mengambil sumpah Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Mengangkat Saudara Aryo Bimonandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Presiden mengakui urusan sepak bola membuat dirinya pusing selama 2 minggu. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Selasa 4 April di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salim Al-Dahiri. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu pada wartawan mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi secara resmi menyampaikan ucapan selamat kepada Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan yang telah ditunjuk sebagai putra mahkota Abu Dhabi. Selain itu, Presiden juga mengucapkan selamat kepada Sheikh Mansur bin Zayed sebagai Wakil Presiden Persatuan Emirat Arab. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu juga menyampaikan upaya penguatan hubungan ekonomi kedua negara. Yang pertama mengenai finalisasi ratifikasi Indonesia UAE Comprehensive Economic Partnership yang sekarang sedang dalam proses ratifikasi, dan Bapak Presiden menyampaikan harapan agar semua proses dapat selesai pada maksimal pada akhir tahun ini. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan akan hadir dalam acara World Climate Action Summit yang akan diselenggarakan pada awal Desember, bertepatan juga dengan perayaan ke-52 Hari Nasional UAE. Dan yang ketiga, beliau juga bicara dengan Dubes UAE mengenai beberapa proyek investasi antara lain di bidang pembangunan port yang diharapkan juga dapat selesai segera. Minggu 2 April dalam silaturahmi Presiden dengan sejumlah pimpinan partai politik di kantor DPP PAN di Jakarta, antara lain Presiden Jokowi mengaku dirinya pusing selama 2 minggu gara-gara bola, yaitu pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Menurut Presiden, untuk menjadi tuan rumah sangat sulit karena harus melalui berbagai tahapan. Urusan bola ini memang pusing saya 2 minggu ini gara-gara bola. Pusing betul. Karena apapun itu sudah sulitnya, sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah itu. Yang mengajukan, bukan 1, 2, 3, puluhan negara mengajukan. Dan kita juga ikut mengajukan, lobby sana, lobby sini menyampaikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas kita. Akhirnya terakhir 3 negara dan kita dipilih. Kita menyiapkan 3 tahun. Lapangannya dicek, perbaiki, dicek lagi, diperbaiki, dicek lagi. Tidak semudah itu. Dan saat kita menandatangani garansi country house garanti, di situ sudah tercantum semuanya apa-apa yang harus kita komitmenkan dan kita tanda tangan. Kemudian juga
provinsi maupun kota yang ditunjuk itu juga ada tanda tangan juga. City House komitmen ada semuanya, tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Tapi aduh, pusing betul ngurus bola. Pusing. Sementara itu, setelah Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia terhindar sanksi berat dari FIFA. FIFA memberikan sanksi administrasi kepada PSSI. Senin 3 April, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta menyaksikan pengucapan Sumpah Soenarto sebagai Wakil Ketua MA bidang yudisial. Pengangkatan Soenarto sebagai Wakil Ketua MA tersebut didasarkan pada keputusan Presiden RI nomor 12/P tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Ketua MA. Hadir dalam upacara pengucapan sumpah tersebut Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI, serta Kapolri. Selain itu juga hadir Ketua Mahkamah Agung, Ketua MK, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial. Senin 3 April di Istana Negara Jakarta, Presiden melantik Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Pengangkatan Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga itu didasarkan keputusan Presiden RI nomor 26/P tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 hingga 2024. Mengangkat Saudara Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dito Aryo Tejo yang merupakan kader muda dari Partai Golkar menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Zainuddin Amali yang mundur untuk memilih menjadi salah satu Wakil Ketua Umum PSSI. Selain melantik Menpora pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga melantik Riko Amelza Dhanil sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Pelantikan tersebut didasarkan keputusan Presiden RI nomor 51/TPA tahun 2023. Mengangkat Saudara Komjen Polisi Profesor Dr. Haji Riko Amelza Dhanil MSI sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhitung sejak saat pelantikan dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat menteri sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hadir dalam pelantikan itu sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Senin 3 April masih di Komplek Istana Kepresidenan di Jakarta usai dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo kepada wartawan mengatakan ada 3 hal yang disampaikan Presiden kepada dirinya. Menurut Menteri Pemuda dan Olahraga, Presiden Jokowi minta pada perhelatan SEA Games dan Asian Games mendatang memprioritaskan cabang-cabang olahraga yang memiliki potensi medali. Menpora mengatakan Presiden ingin efisiensi tapi mendapatkan hasil medali yang terbaik. Dan kedua, arahan Pak Presiden ingin liga-liga pertandingan olahraga itu masif dilaksanakan di level tingkat pendidikan, sekolah, dan kuliah, dan juga untuk rakyat kita diminta untuk menggalakkan liga antar kampung. Dan ketiga, Pak Presiden sangat peduli dan
ingin ekosistem sport industri Indonesia ini semakin maju dan semakin established. Dan untuk pemuda, Pak Presiden ingin pengembangan pemuda itu lebih kepada arah kewirausahaan dan juga profesionalitas. Dan dengan capaian indeks pembangunan pemudanya naik. Tapi ada satu sih kalau dari saya yang perlu dikurangin itu adalah berat badan saya yang pasti. Jadi kita mulai hari ini diet makin keras dan latihan makin keras. Pada kesempatan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga juga mengungkapkan pihaknya akan segera melakukan komunikasi dengan berbagai kepentingan terkait dengan penyelenggaraan World Beach Games di Bali mendatang. Rabu 5 April, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengecek harga sejumlah kebutuhan menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah di Pasar Rawamangun dan Pasar Johar Baru di Jakarta. Saat berada di Pasar Rawamangun, Presiden Jokowi mengecek harga dan berdialog dengan para pedagang pasar. Harga kebutuhan yang dicek oleh Presiden diantaranya harga telur serta mengecek harga daging. Sementara itu, ketika berada di Pasar Johar Baru, Presiden Jokowi mengatakan ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Johar Baru masih terkendali. Sedangkan untuk harga mayoritas komoditas pangan sudah mengalami penurunan harga. Ya, ini kan mendekati Lebaran. Saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin ngecek yang pertama stoknya. Kemudian yang kedua harganya. Kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah. Harga juga justru banyak yang turun. Telur turun. Ayam turun, daging ayam turun. Beras juga turun. Kemudian bawang juga turun. Yang naik hanya daging. Naik sedikit. Kira ini baik sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Ya, itu yang saya lihat. Ya, kalau petani kan tetap dibeli mahal, Pak. Tetap dibeli. GKP-nya kan sudah naik dari 4.200 ke 5.000. Dan di lapangan memang yang banyak masih di atas 5.000, tapi faktanya berasnya turun. Ini bagus. Presiden Jokowi saat meninjau harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Rawamangun dan Pasar Johar Baru, selain didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, juga didampingi PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Rabu 4 April di Jakarta setelah meninjau Pasar Johar Baru menjawab pertanyaan wartawan, Presiden minta agar persoalan mutasi di KPK tidak menimbulkan kegaduhan. Presiden juga mengatakan setiap institusi mempunyai aturan dan SOP masing-masing. Kita harus tahu ya, di setiap institusi itu ada mekanismenya. Ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya, Pak. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Sementara itu, saat ditanyakan soal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Presiden Jokowi menjelaskan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memang menjadi inisiatif dari pemerintah. Menurut Presiden, pemerintah terus mendorong DPR untuk menyelesaikan rancangan undang-undang tersebut. RUU Perampasan Aset itu memang inisiatif dari pemerintah. Dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Kamis 6 April, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur.
Kamis 6 April dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan percepatan tanam padi pasca panen bersama para petani di kawasan Daulat Pangan Serikat Petani Indonesia di Desa Senori, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan tersebut, Presiden mengatakan sama seperti daerah lain, setelah panen tidak diberi jeda karena masih banyaknya ketersediaan air. Selain itu, Presiden mengaku senang dengan penggunaan pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia tersebut. Dan yang saya senang di sini memakai pupuk organik yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia. Sudah 3 tahun. 3 tahun, berapa hektar total? 1.000 hektar. Kurang lebih 1.000 hektar. Semuanya organik dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektar bisa sampai 5 sampai 6 juta per hektar, di sini hanya antara 100 sampai 500 ribu per hektar. Ini yang saya kira kalau bisa dikembangkan di daerah yang lain seperti yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia, ini akan banyak mengurangi kos yang harus dikeluarkan petani dan tidak ketergantungan kepada pupuk-pupuk kimia. Tergantung pada industri pupuk kimia, tergantung pada import bahan baku dari pupuk-pupuk kimia yang sekarang ini terjadi. Presiden pada kesempatan itu menginstruksikan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk mengembangkan penggunaan pupuk organik di daerah lain di Indonesia. Mendampingi Presiden dan Ibu Negara dalam kunjungan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Gubernur Provinsi Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Kamis 6 April masih dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi meninjau aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Sambung Gede, Kabupaten Tuban. Di pasar tersebut, Presiden dan Ibu Negara mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok. Menurut Presiden, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar itu cukup terjangkau. Yang jelas, saya melihat harga sangat bagus di sini. Kayak ayam, tadi saya cek 28.000, bawang merah 30.000, kemudian cabai 28, 29.000. Dibandingkan kabupaten dan provinsi yang lain, saya lihat di sini paling murah. Mungkin produksinya memang melimpah di Tuban. Ditanyakan ke Pak Bupati, kenapa bisa murah? Saya kira karena produksinya melimpah. Tadi Bu Gub juga menyampaikan ayam juga pasokannya melimpah, sehingga harga dibanding kota lain, kabupaten lain jauh lebih murah, bagus. Pada kesempatan itu, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi juga membagikan sejumlah bantuan sosial dan sembako kepada masyarakat penerima manfaat dan para pedagang yang ada di pasar tersebut. Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana didampingi oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Jumat 7 April, Presiden Jokowi bersama cucu pertamanya Jan Etes melakukan sholat Jumat di Masjid Syekh Zayed di Surakarta. Pada kesempatan itu tampak mendampingi Presiden, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sabtu 8 April saat berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah pasar yang ada di kota Surakarta. Pasar yang dikunjungi diantaranya Pasar Gede, Pasar Gading, serta Pasar Nusukan. Dalam kunjungan ke pasar itu, Presiden selain mengecek sejumlah harga kebutuhan, Presiden juga membagikan bantuan serta kurma kepada para pedagang serta masyarakat yang ada di sekitar pasar. Presiden Jokowi yang mengajak cucu pertamanya Jan Etes saat berada di pasar juga memberikan bantuan kepada masyarakat lainnya seperti tukang becak. Dapat modal usaha. Perasaannya senang sekali. Buat untuk beli beras. Ya, untuk sembako apa-apa. Senang sekali Bapak ngasih perhatian sama rakyat kecil itu, terima kasih betul. Harapannya semoga Pak Presiden sehat walafiat, keluarga paling sehat walafiat. Amin.
Minggu 9 April, Presiden Jokowi melalui video pada Hari TNI Angkatan Udara ke-77, Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari TNI Angkatan Udara yang ke-77 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara dimanapun bertugas di seluruh penjuru tanah air. Atas nama pemerintah, bangsa dan negara, saya mengucapkan selamat Hari TNI Angkatan Udara yang ke-77 kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara dimanapun bertugas di seluruh penjuru tanah air. Di usia yang ke-77 ini, TNI Angkatan Udara harus menjadi angkatan udara yang modern dan tangguh, mampu menjaga ruang udara Indonesia, serta bertransformasi sebagai kekuatan nasional di udara yang disegani dan dihormati di dunia. Dirgahayu TNI Angkatan Udara, Swabwana Paksa. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.